Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 22 Desember 2023, berjudul Hanya Bersukacita dan Bernyanyi. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 35 ayat 2. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Hanya Bersukacita dan Bernyanyi, adalah merupakan suatu kebahagiaan yang abadi agar kita senantiasa memiliki pengharapan dengan mendengarkan kabar sukacita sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, gambaran kehidupan di surga hanya bersukacita dan bernyanyi dikarenakan kita punya akses ke pohon kehidupan yang buahnya indah sekali, yang tampaknya seperti perpaduan antara emas dan perak dan wilayah tahta Allah. Di sini kita melihat pohon kehidupan dan tahta Allah. Dari tahta itu mengalirkan sebuah sungai yang jernih, dan pada kedua tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan. Di satu sisi sungai itu terdapat batang pohon, dan sebatang pohon lagi di sisi yang lain. Keduanya berupa emas murni yang kasat mata. Mula-mula saya pikir melihat dua batang pohon. Saya perhatikan lagi, dan melihat bahwa keduanya menyatu di ujung pohon. Begitulah pohon kehidupan pada tiap sisi dari sungai Al-Hayat itu. Cabang-cabangnya merunduk ke tempat di mana kami berdiri, dan buahnya indah sekali. Tampaknya seperti perpaduan antara emas dan perak. Kedua, gambaran kehidupan di surga hanya bersukacita dan bernyanyi, dikarenakan kita akan dapat menemui Yesus dalam kedamaian dan diselamatkan selama-lamanya, sehingga menjadi makhluk paling berbahagia di surga. Kalau kita dapat menemui Yesus dalam kedamaian dan diselamatkan, selamat untuk selama-lamanya, maka kita akan menjadi makhluk yang paling berbahagia. Oh, akhirnya tiba di rumah, di mana si jahat berhenti menyusahkan, dan keletihan mendapat perhentian. Ketiga, gambaran kehidupan di surga hanya bersukacita dan bernyanyi dikarenakan kita akan melihat surga itu nyata dan ada dihuni oleh manusia yang telah ditebus oleh darah Kristus, dan surga itu bukan sebagai suatu ruang yang tidak pasti dan tak terpahami. Surga tidak lagi tampak kepada mereka sebagai suatu ruang yang tidak pasti dan tak terpahami, penuh dengan roh-roh yang tidak nyata. Sekarang mereka memandangnya sebagai rumah mereka di masa depan, di mana istana-istana sedang disediakan bagi mereka oleh penebus mereka yang kekasih. Keempat, gambaran kehidupan di surga hanya bersukacita dan bernyanyi, dikarenakan kita akan hidup bersama dengan umat tebusan lainnya. Dan seperti kehidupan Adam Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, maka kita pun akan bekerja di taman, di Eden yang memberikan kesenangan yang membahagiakan. Di bumi yang dibarui, umat tebusan akan ikut dalam pekerjaan dan kesenangan yang pernah memberikan kebahagiaan kepada Adam dan Hawa pada mula pertama. Suasana Firdaus akan dihidupkan, yaitu kehidupan di taman dan ladang. Kelima, gambaran kehidupan di surga hanya bersukacita dan bernyanyi dikarenakan kita akan melihat dan hidup dalam kemuliaan surga, atau dalam kedalaman kasih juru selamat yang tak terkirakan, sehingga bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak berhasil menerangkannya. Seluruh bahasa pun terlampau lemah untuk mencoba menerangkan tentang surga. Sementara pemandangan itu tampil di hadapan saya terhenyak dalam kekaguman. Terhanyut oleh dengan keindahan dan kemuliaan luar biasa yang berlangsung, saya meletakkan pena dan berseru, "Wah, kasih yang luar biasa! Alangkah ajaibnya kasih itu!" Bahasa yang paling tinggi pun tidak berhasil menerangkan kemuliaan surga atau kedalaman kasih juru selamat yang tak terkirakan itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.